Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang soal teori bilangan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima. Penyelesaian dengan menggunakan saringan Eratosthenes, yaitu mencoba membagi 101 dengan bilangan 2, 3, 5, dan 7. Nah, karena 2 tidak membagi habis 101, 3 tidak membagi habis 101, 5 tidak membagi habis 101, dan 7 tidak membagi habis 101. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 101 adalah bilangan prima karena tidak dapat dibagi oleh bilangan 2, 3, 5, dan 7. Jadi, salah satu cara untuk membuktikan suatu bilangan itu bilangan komposit atau prima yaitu dengan cara membagi dengan bilangan ini ya teman-teman. Jika bisa dibagi dengan bilangan ini maka itu termasuk bilangan komposit. Tapi kalau jika tidak bisa dibagi oleh bilangan 2, 3, 5, dan 7 itu adalah bilangan prima. Lanjut, kita ke soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan Diophantine 12x plus 18y sama dengan 25 memiliki solusi bilangan bulat. Yang pertama, tentukan FBB dari 12 dan 18. Yang kedua, buktikan FBB membagi sisi kanan yaitu 25. Penyelesaian untuk soal yang A. Kita di sini untuk mencari solusi pada 12x plus 18y sama dengan 25 ya teman-teman. Langsung kita ke soal yang A. Kita mencari FBB dari 12 dan 18. Nah, karena pada definisi dan teorema yaitu karena faktor persekutuan dari A dan B sama dengan C, jika dan hanya jika C membagi habis A dan C membagi habis B. Jadi, karena faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 sama dengan 6, karena 6 membagi habis 12 dan 6 membagi habis 18. Jadi, dapat dibuktikan bahwa FBB dari 12 dan 18 itu 6 itu benar ya teman-teman. Karena 6 membagi habis 12 dan 6 membagi habis 18. Maka, persamaan ini memiliki solusi. Lanjut, kita menyelesaikan soal yang B, yaitu FBB membagi sisi kanan, yaitu 25 ya teman-teman. Nah, karena FBB dari 12 dan 18 pada persamaan tadi yaitu 6, maka 6 tidak dapat membagi habis 25. Dapat disimpulkan yaitu jadi FBB 12 dan 18 tidak membagi habis sisi kanan. Maka persamaan ini tidak memiliki solusi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut soal yang ketiga, yaitu buktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk A elemen Z, yaitu A sebagian dari himpunan bilangan bulat, yaitu A pangkat P kongruen A modulo P. Penyelesaian, ambil sembarang bilangan bulat prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka faktor persekutuan dari A dan P sama dengan 1 atau faktor persekutuan dari A dan P sama dengan P. Jika FBB dari A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2 diperoleh bahwa A pangkat P-1 sama dengan 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan maka diperoleh A pangkat P kongruen A modulo P. Jika FBB dari A dan P sama dengan P, maka P membagi habis A, sehingga A kongruen 0 modulo P. Dan A pangkat P kongruen A modulo P.
Jadi telah dibuktikan ya bahwa A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan asli. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang keempat. Buktikan bahwa A yaitu 45 kongruen 9 modulo 12, B sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Penyelesaian, kita buktikan yang A dulu ya teman-teman. Jika dibuktikan menggunakan definisi 5.1, yaitu jika A kongruen B modulo M, bila dan hanya bila M membagi habis A min B. Jika M tidak membagi habis A min B, maka A tidak kongruen B modulo M. Jadi, dapat dibuktikan yaitu 45 kongruen 9 modulo 12 bila dan hanya bila 12 membagi habis 45 min 9. Jadi terbukti ya teman-teman, kalau 45 kongruen 9 modulo 12 dibuktikan dengan M membagi habis A min B. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke soal yang 4 yang B. Sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Jika dibuktikan menggunakan definisi 5.1, maka A kongruen B modulo 15 jika dan hanya jika M membagi habis A min B. Karena X di sini belum diketahui nilainya, kita gunakan teorema 5.1, yaitu jika A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A sama dengan M dikali suatu bilangan bulat K plus B. Di sini kita mencari pengali yang mendekati si A ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal. Jadi 72 kongruen X modulo 15, kita cari dulu X-nya, yaitu menggunakan ini ya teman-teman, pembuktian yang ini, yaitu A sama dengan M kali K untuk mencari pengali yang mendekati A ya teman-teman, plus B. Nah, B-nya ini yang nanti kita cari kok bisa mendapat ini tuh dari mana ya teman-teman. Nah, kan tadi A-nya kan 72, M-nya kan 15. Nah, kita cari 15 ini dikali berapa yang hampir mendekati 72. Karena di sini dikali 4 yang bisa mendekati 72 dengan sisa 12. Ini ya teman-teman. Maka dapat diketahui yaitu X-nya yaitu 12 karena sisa dari modulo dikali suatu bilangan bulat itu adalah B ya teman-teman, yaitu sisanya ini, B-nya ini. Karena kita cari X ini sama dengan B ya teman-teman, kita cuma perumpamaan saja. Jadi dapat dibuktikan yaitu X sama dengan 12 karena modulo dikali suatu bilangan bulat yang mendekati 72 dan sisanya adalah B atau X ini. Ya teman-teman, kesimpulannya 72 kongruen 12 modulo 15 jika dan hanya jika M membagi habis A min B, yaitu 15 membagi habis 75 min 12. Dan A sama dengan M kali K suatu bilangan bulat plus B, yaitu 72 sama dengan 15 dikali 4 suatu bilangan bulat ini ya, ditambah 12. Jadi terbukti ya teman-teman ya. Lanjut soal yang kelima. Selesaikan sistem kongruensi berikut dengan menggunakan teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina tidak jauh-jauh ya teman-teman, caranya dengan menggunakan ini kekongruenan linier. Kita langsung saja ke soal. Maaf ya teman-teman, di sini saya tidak menuliskan soal. Soalnya langsung saya selesaikan di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah soalnya. X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5.
Nah, karena pada kekongruen linier, jika dijabarkan untuk mencari X yaitu 2 ditambah 3 plus K. Ini teman-teman, tiganya dari sini dan K-nya ini adalah suatu kelipatan dari 3. Misal K kali 1, K kali 2, kali K kali, misal 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, seperti itu ya teman. Jadi 1, 2, 3 ini adalah K. Nah, karena di sini K-nya belum diketahui, maka kita mencari K-nya ya teman-teman. Nah, karena pada persamaan pertama yaitu dirubah menjadi X sama dengan 2 plus 3 kali K1, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu yang harusnya X kongruen 3 modulo 5, yang X ini kita substitusikan ke ini ya teman-teman. Maaf, salah. Yang ini, yang X yang pertama, yang persamaan pertama ini kita substitusikan ke X persamaan yang kedua, yaitu menjadi 2 plus 3 K1 kongruen 3 modulo 5. Dan menjadi 3K kongruen 1 modulo 5. Nah, karena K di sini belum diketahui, maka kita mencari ya teman-teman, 3 dikali berapa yang sesuai dengan kongruen 1 modulo 5. Dan di sini dapat ditemukan yaitu 3 kali 7 kongruen 1 modulo 5. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan langsung ditemukan yaitu K1 kongruen 7 modulo 5. Dan di sini kita menggunakan cara yang pertama, yaitu di sini kan X sama dengan 2 plus 3K. Kalau di sini, karena di sini K, kita rubah menjadi K, karena K ini adalah sebuah perumpamaan ya teman-teman. Kita dapat yaitu K sama dengan 7 plus 5 kali K2. Nah, disubstitusikan ke persamaan pertama, jadi ini seperti diputar ya teman-teman. Sehingga X sama dengan 2 plus 3K 1, yaitu dari sini. Kita substitusikan nilai ini ke K1 ini teman-teman, yaitu X sama dengan 2 plus 3 dikali 7 plus 5 K2. Kita jumlahkan ya teman-teman. X sama dengan 23 ini dari 3 kali 7 kan 21 tambah 2 yaitu 23, plus 3 kali 5K yaitu kan jadinya 15. 3 kali 5 yaitu kan jadinya 15K ya teman-teman. Nah, di sini kita jumlahkan, yaitu bukan dijumlahkan, kita rubah, yaitu X kongruen 23 modulo 15. Nah, karena di sini B-nya ini lebih besar dari modulo, kita sederhanakan, yaitu X kongruen 8 modulo 15. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum.